Di sebuah rumah sederhana yang hangat di pinggiran kota, aku, Rani, tengah memasuki bulan ke-6 kehamilanku. Kehamilan ini penuh kejutan, termasuk perubahan emosiku yang kadang tak bisa ku mengerti sendiri. Namun, ada satu hal yang kusyukuri. Suamiku, Amado, pria asal Afrika yang selalu sabar dan penuh cinta. Malam itu, setelah makan malam yang penuh canda tawa, aku duduk di sofa sambil memijat kakiku yang bengkak. Amadu datang membawa teh hangat dan duduk di sampingku. "Sayang, kau terlihat lelah," katanya sambil menatapku dengan penuh perhatian. Aku tersenyum kecil. Kehamilan ini membuat tubuhku seperti medan perang, Amadu. Tapi anehnya, aku justru merasa ingin lebih dekat denganmu, kataku malu-malu. Amanda tersenyum, matanya yang gelap memancarkan kelembutan. "Lebih dekat bagaimana, Rani?" tanyanya sedikit menggoda. Aku mengalihkan pandanganku, pipiku memerah. "Entahlah, rasanya aku selalu ingin memelukmu, merasakan kehadiranmu lebih dalam," kataku jujur. Dia tertawa kecil, lalu menggenggam tanganku. "Itu bukan hal yang aneh, cinta. Tubuhmu sedang bekerja keras dan mungkin kau membutuhkan lebih banyak kenyamanan, kan cinta?" Ujarnya lembut. Aku menatapnya merasa lega dengan pengertiannya. Tapi aku takut, Amadu. Bagaimana jika aku terlalu menuntut? Aku tidak ingin membebanimu. Dia menggeleng pelan. "Rani, kehamilan ini adalah perjalanan kita bersama. Apapun yang kau rasakan, aku di sini untukmu. Tidak ada yang namanya terlalu menuntut ketika itu adalah cinta," katanya dengan nada meyakinkan. Malam itu, kami menghabiskan waktu berbicara panjang lebar, membicarakan segala hal mulai dari harapan kami untuk anak kami hingga kekhawatiran sebagai calon ibu. Dalam percakapan itu, aku merasa semakin dekat dengannya. Hari-hari berikutnya, rasa rinduku untuk selalu bersama Amado semakin menjadi. Setiap kali dia pulang kerja, aku segera memeluknya erat, mencium aroma tubuhnya yang menenangkan. "Rani, kau seperti tak ingin aku pergi bareng sebentar," candanya satu malam. "Aku memang tak mau kau pergi. Kau adalah sumber ketenanganku," jawabku serius. Dia tertawa kecil lalu memelukku. "Dan kau adalah seluruh duniaku, Rani." Keintiman kami menjadi semakin kuat, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional. Bahkan di tengah malam ketika aku terbangun karena bayi kami menendang perutku, Amadu selalu ada, memijat punggungku dan menceritakan cerita-cerita dari kampung halamannya di Afrika. "Di tempatku, kehamilan dianggap sebagai berkah terbesar," katanya sambil memijat kakiku. "Dan ibu hamil adalah ratu. Jadi izinkan aku memanjakan ratuku." Aku tertawa kecil. "Kalau begitu, aku tidak akan menolak." Meskipun kehamilan ini penuh tantangan, cinta Amanda membuat semuanya terasa lebih ringan. Kami tidak hanya menunggu kehadiran anak kami, tetapi juga menikmati setiap momen kebersamaan yang mempererat hubungan kami. Aku tahu, apapun yang terjadi di masa depan, cinta kami akan selalu menjadi fondasi yang kuat untuk keluarga kecil kami. Malam itu, bulan menggantung sempurna di langit, memanjakan cahaya lembut yang masuk melalui tirai kamar kami. Aku, Rani, terbangun di tengah malam karena bayi kami menendang. Tubuhku terasa berat dan sedikit nyeri menjalar di punggungku. Amadu seperti biasa langsung terjaga begitu aku bergerak. "Ada yang sakit, cinta?" bisiknya lembut. Suaranya seperti musik yang menenangkan. "Bayi kita sedang latihan menendang sepertinya," jawabku dengan suara serak sambil mencoba tersenyum. Dia bangkit dari tempat tidur, menarikku ke dalam pelukannya, dan mencium keningku dengan penuh kasih. "Biar aku bantu," katanya. Dan gerakan lembut, dia memijat punggungku sambil membisikkan doa-doa dalam bahasa ibunya. Sentuhannya membuat semua rasa sakitku perlahan menghilang, digantikan oleh rasa hangat yang sulit dijelaskan. Aku memejamkan mata menikmati keintiman ini. "Amadu," panggilku pelan. "Ya cintaku," jawabnya suaranya sedekat nafas. "Aku tidak tahu apa aku bisa menjalani semua ini tanpa dirimu. Kamu membuat segalanya terasa mudah." Dia berhenti memijat sejenak, membalik tubuhku agar aku bisa menatap matanya. Tatapannya dalam, seolah mampu menembus hatiku.
Rani, kau adalah kekuatanku. Melihatmu membawa kehidupan di dalam tubuhmu adalah hadiah terindah dalam hidupku. Kau adalah cahaya yang membuat semua perjalanan ini berharga. Aku tidak bisa menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Bagaimana kau bisa begitu sempurna, Amadu? Dia tersenyum, lalu mengikat air mataku dengan jari-jarinya yang lembut. Karena aku mencintaimu dengan seluruh hatiku. Dan cinta, Rani, membuat segalanya mungkin. Malam itu, dia memintaku berdansa di bawah cahaya bulan. Aku tertawa kecil merasa tubuhku yang besar ini tidak cocok untuk menari. Tapi Amado menggenggam tanganku dan menarikku perlahan. Kau tidak perlu menari dengan sempurna. Kau hanya perlu bersandar padaku, katanya sambil mendekapku erat. Kami berdansa pelan, tanpa musik, hanya ditemani suara angin malam yang masuk melalui jendela. Rasanya seperti dunia hanya milik kami berdua. Saat aku menyandarkan kepalaku di dadanya, aku bisa mendengar detak jantungnya, ritme yang selalu membuatku merasa nyaman. Aku tidak sabar melihat wajah anak kita, bisikku. Dia akan secantik ibunya atas tampan ayahnya, balasnya sambil tersenyum lebar. Aku tertawa pelan. Dia pasti mewarisi kebaikan hatimu, Amado. Dia mengecup puncak kepalaku. Dan kekuatanmu, Rani. Jangan pernah lupa bahwa kau adalah wanita paling kuat yang pernah ketemui. Malam itu, aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Di tengah segala perubahan yang terjadi pada tubuhku, Amado membuatku merasa cantik, diinginkan, dan sangat dicintai. Beberapa hari kemudian, dia membuat kejutan kecil. Saat aku pulang dari pemeriksaan dokter, rumah kami dihias dengan lampu-lampu kecil dan kelopak bunga mawar yang tersebar di lantai. Amado, apa ini? Tanyaku dengan mata terbelalak. Dia datang dari balik pintu dan membawa nampan berisi makan favoritku. Ini malam untuk merayakan Rani, calon ibu terbaik di dunia. Aku tertawa dan hampir menangis bersamaan. Dia menarikku duduk di meja makan yang telah dihias dengan lilin-lilin kecil. Terima kasih, Amado. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas semua yang kau lakukan, kataku dengan suara bergetar. Dia menggenggam tanganku di atas meja. Cukup dengan mencintaiku seperti aku mencintaimu, Rani. Itu sudah lebih dari cukup. Setelah makan malam, dia membawaku keluar untuk melihat langit malam. Di tangannya dia membawa selimut besar yang kami gunakan untuk duduk di taman kecil belakang rumah. Aku ingin kau tahu, katanya sambil menatap bintang-bintang. Cinta kita ini abadi. Apapun yang terjadi di masa depan, kau akan selalu menjadi pusat duniaku, Rani. Aku tersenyum, merasakan cinta yang begitu besar mengalir di antara kami. Dan kau adalah alasanku untuk terus melangkah, Amado. Di bawah langit malam yang penuh bintang, kami berdua berjanji untuk selalu mencintai dan menghargai satu sama lain. Tidak peduli apapun rintangan yang akan kami hadapi, cinta kami adalah kekuatan yang membuat segalanya terasa mungkin. Dan aku tahu, dan Amado di sisiku, aku tidak hanya akan menjadi seorang ibu, tetapi juga wanita yang selalu merasa dicintai, dihormati, dan dihargai.